Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlal Dias. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila. Nah, kami dari kelas 12A TKJ. Nah, untuknya ini kami akan mengerjakan tugas AIJ dari guru, yaitu Miss Asna, dengan mengambil tema Pilan. pilan atau definisi rancang bangun jaringan sederhana pilan, atau lebih mudah disebutnya dengan uji kom 2. Paket 2. Paket 2. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Yang pertama ada router. Oke, Akila, router apa? Router adalah perangkat jaringan yang menghubungkan berbagai jaringan komputer dan mengarahkan lalu lintas antar mereka. Router ini fungsinya menerima dan mengirimkan jaringan. Benar kan? Betul. Nah, yang kedua ada pilan. Pilan adalah metode yang digunakan membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan yang logis. Nah, dari misalkan kita itu hanya satu orang, nah kita tuh dibikin tim. Nah, itu tuh bisa disebut dengan pilan. Nah, yang ketiga ada switch. Gil? Bentar dulu, sebelum mengenal pilan, harus lebih baiknya mengenal LAN dulu gak sih? Ya, betul. Jaringan-jaringan terdiri dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Nah, untuk di sini pilan itu tercerminkan dari LAN. LAN itu singkatan dari apa? Local Area Network yang mencakupi sekitar 100 km, seperti contohnya dari server di dalam sekolah, Perkantoran, dan juga rumah sakit. Nah, di sini pilan itu singkatannya dari Virtual Local Area Network. Nah, mari kita lanjut. Yang kemudian ada switch. Switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal LAN. Terlebihnya seperti LAN. Oke. Nah, tentu saja untuk menghubungkan itu kita perlu yang namanya kabel UTP. Nah, kabel UTP Dengan konektor strike, susunan kabel strike, ya, dan konektor RJ45. dan konektor ini namanya Cat 5. Nah, kabel UTP adalah jenis kabel yang sering digunakan dalam jaringan komputer, terdiri dari dua, yaitu crossover dan strike. Nah, Dan saat ini kami menggunakan strike. ya. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama tentu adalah kabel yang tadi, kabel UTP. Nah, yang kedua itu ada router mikrotik. Nah, kita buka. Fungsinya ini adalah sebagai router, dan router yang satunya lagi akan difungsikan sebagai switch. Ya. Nah, untuk yang ini nanti kita akan gunakan sebagai mode switch, dan untuk tipenya adalah RB941. Kalian bisa lihat di bagian sini. Di sini ada tipenya. Nah, dan satu lagi untuk router kita menggunakan tipe yang sama. Nah, untuk itu di sini memiliki 4 port, dan ada tombol power dan ada charger untuk menghidupkan router tersebut. Nah, mungkin kita langsung saja ke prakteknya. Oke, bye. Oke, teman-teman, di sini kita akan memasang bagaimana cara agar terhubung antara router dan switch. So, yang pertama kita colokkan terlebih dahulu chargernya. Nah, ini berfungsi untuk menghidupkan router. Nah, oke, hidup. Terus satu lagi kita hidupkan terlebih dahulu saja. Nah, oke, nyala. Nah, sesudah nyala, nah di sini ada kabel untuk USB. Nah, ini internet. Boleh Akila sambungkan?
ke router 1. Nggak nyampe cok. Udah segitu aja yang ini. Nah, kita pasang di Ether 1. Oke, nyala. Nah, kemudian kita pakai kabel UTP tambahan. Nah, kabel ini UTP ini Strex. Oke. Kita pasangkan di Ether 2. Kemudian kita sambungkan ke PC. Oke. Ya, mungkin kabelnya ada yang error. Kita ganti saja kabelnya. Boleh ya kira? Ganti saja. Tuh, apabila terhubung akan menyala seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tutorial cara men-settingnya. Oke teman-teman, nah di sini kita akan mengkonfigurasi Mikrotik dengan soal paket 2 Digicom. Oke. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke Winbox. Nah, kita masuk ke Winbox. Nah, kemudian legasi modenya kita dipilih di tools. Nah, legasi modenya kita checklist. Nah, sudah gitu kita refresh Dan otomatis akan ada di bawah IP ini karena telah terkonek ya. Sudah terkonek pada komputer. Nah, kita klik saja dan kita connect. Kita tunggu saja. Nah, sudah masuk ini, kita masuk ke IP kemudian DHCP client untuk mendapatkan IP langsung dari DSP atau dari server sekolah ini. Nah, internet kita add dan untuk interface-nya ke Ether 1 kita apply kemudian kita OK. Kenapa Ether 1? Karena kita tadi awalnya mencolokkan internet kepada Ether 1 di router. Nah, kita enable aja. Nah, bonds berarti itu tandanya sudah terhubung. Kemudian kita ke terminal, kita pingkan IP Google yaitu 888. Oke, kita Ctrl C aja. Untuk ininya sudah bisa terhubung. Mungkin statusnya masih uncrable. Nah, mungkin dari internet ISP-nya ada gangguan. Nah, kita lanjut saja, kita ke IP, kemudian kita ke address. Nah, nanti kita akan tampilkan soal uji paket 2 ini, Digicom akan ditampilkan agar kalian tidak bingung. Nah, langkah selanjutnya kita add, kemudian kita isikan IP untuk Ether 2 yaitu 168.199. Kita pakai 99 karena kita takut tabrakan dengan IP yang lain. Nah, kemudian kita kasih /24. Fungsinya buat apa? /24 ini adalah netmask. Apabila kalian tidak menggunakan /24 ini, maka akan invalid full ya. Ya, invalid full. Itu tuh sebagai pengkelompokan subnet. Nah, oke, kita pindahkan interface ke Ether 2, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, kita mempersingkat waktu, kita buat saja untuk WLAN yaitu dengan IP 192.168.20.1/24. Nah, interface-nya kita ubah menjadi WLAN. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke IP, kemudian ke DHCP server. Kita klik up, next, dan sampai mana? Sampai oke dan successful. Kemudian kita DHCP setup juga, kita pilih ke WLAN 1,
kita next. Nah, untuk ininya DHCP poolnya kita ganti jadi hostnya 10 dan untuk host akhir adalah 50. Kita next, kemudian next. Oke. Kita ke IP, kemudian kita ke DNS. Untuk allow remote-nya kita checklist dan untuk servernya kita IP Google. Nah, kemudian IP Google juga. Nah, kita apply, kemudian kita oke. Untuk selanjutnya kita pergi ke IP, kemudian ke firewall. Kita connect, kita add general dan change-nya adalah SCRNAT dan hot interface-nya adalah Ether1 dan action-nya adalah Masquerade. Fungsinya buat apa? Untuk kita bisa menyalurkan internetnya. Nah, mungkin kalian ada log itu untuk login, misalkan drop itu kayak di blog itu tuh sebenarnya ini tuh banyak kegunaannya. Nah, di sini kita pakai Masquerade saja karena itu ditugaskan menggunakan Masquerade. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, kita ping. Apabila masih gagal, masih ada cara yang lain. Kita ping Google dalam Google saja. Maka bisa. Nah, bisa rupanya. Nah, kita coba ping di CMD. Oke, boleh CMD. Kita ping Google. Ya, ping Google aja. Nah, apabila kita menemukan ping test failure general failure, kita bisa menggunakan, kita klik Windows R, kemudian ncpa.cpl. Nah, kita di sini disable, kemudian enable. Otomatis di Winbox akan tertutup terlebih dahulu karena internetnya kita disable dan enable dulu. Nah, merefresh. Kita coba lagi Windows R, CMD lagi. Kita coba ping IP Google. Nah, sudah bisa. Oke, kita masuk lagi ke Winbox-nya dan ke router. Kita tunggu dulu. Kita ke IP, kita ke wireless, kemudian ke security profile. Gunanya buat apa sih? Security profile ini akan membuatkan password pada hotspot kalian ya. Ya, sesuai namanya security, yaitu keamanan. Oke, kita kasih nama password saja. Untuk namanya itu opsional. Akan tetapi di sini kita mengambil nama password, kemudian modenya kita ganti ke dynamic key. Dan checklist apa saja? WPA-PSK dan WPA-2PSK. Nah, kita kasih IP 1 sampai 8. Bukan IP tapi password, sorry, maaf. Nah, kenapa muncul password? Karena kita di setting kita menghidupkan menonaktifkan password. Apabila diaktifkan, password akan tidak terlihat. Dan kalau dinonaktifkan akan terlihat. Kita apply, kemudian oke. Kita masuk ke interface, kemudian klik WLAN dan kita enable. Double klik, kita pindah ke wireless, modenya kita ganti dari asalnya station menjadi AP bridge. Dan untuk bands-nya yaitu 2 Hz BGN. Ya, B/G/N. Kita frekuensinya ubah menjadi auto. Untuk SSD-nya dalam soal yaitu UKK nama siswa. Nah, di sini kita akan mengasih nama UKK_siswa saja. Dan untuk security profile-nya kita pilih yang kita buat tadi, yaitu password. Nah, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Kemudian kita masuk ke IP, kita ke hotspot, kita ke server, kita hotspot setup, kita pilih WLAN 1, kita next.
next, dan di sini kita akan kasih nama DNS-nya adalah portal smk.sch.id. Untuk DNS adalah domain name server, itu bertujuan untuk nama-nama web di atas seperti Google, YouTube, itu adalah DNS. Kita next. Nah, kemudian kita ke server profile, kita double klik AES-Prop 1, kita pilih menu login, kita cookie-nya kita akan aktifkan. Berfungsi buat apa? Cookie ini berfungsi agar jika kalian telah terkoneksi dengan hotspotnya, apabila kalian Pergi keluar daerah dan tidak menggunakan hotspotnya, maka otomatis Anda akan dilogoutkan oleh passwordnya. ya, akan dilupakan oleh routernya, dan itu juga berguna agar router tidak terlalu berat untuk menampung semua user. Kita apply, kemudian kita oke. Kita masuk ke user profile, kita add, kemudian name-nya ganti menjadi sekolah. Kita ganti jadi kepala sekolah dengan ketentuan di soal. Nanti kita perlihatkan di layar, karena dilihat yang gini akan menjadi mirror. Oke. Dan untuk rate limitnya yaitu 512K, yaitu adalah kbps. Nah, kita apply, kemudian kita. Lalu kenapa ini harus menggunakan slash? Nah, di sini yaitu limitnya itu ada upload dan download. Pasti kalian apabila kita mengetes kecepatan, pasti ada kecepatan upload dan juga download. Nah, itu tuh berguna untuk mengatur bandwidth tersebut. Nah, kita lanjut saja, kita apply, kemudian kita oke, dan kita copy, kemudian kita buat untuk guru. Dan untuk set usernya kita 10 saja. Dan untuk rate limitnya yaitu 256 kbps untuk upload dan downloadnya dengan sesuai ketentuan dalam soal uji kom. Kita apply, kemudian kita copy lagi, dan kita name-nya kasih dengan siswa, dan share limitnya kita 10 saja, dan rate limitnya yaitu 128K. Nah, kita apply, kita oke, dan oke. Langkah selanjutnya kita membuat user. Nah, user sama user profile itu memiliki perbedaan. User untuk admin login. Nah, untuk user profile yaitu keamanan atau pengaturan agar bisa mengatur bandwidth, share limit, dan jumlah untuk login tersebut. Kita masuk ke user, kita add, kita server pilih dengan hotspot 1, dan usernya kita kepala sekolah dengan password 123, dan profilnya adalah kepala sekolah yang kita buat tadi. Kita apply, kita copy, kita name-nya ubah menjadi guru. Passwordnya ini mengikuti soal ya? Ya, password sama username kita mengikuti soal. Dan profilnya adalah guru. Kita apply, kemudian kita copy, dan yang terakhir adalah siswa dengan password 789. Profilnya kita ganti ke siswa. Kita apply, kita oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu files, kemudian ke cari hotspot login ini, dan kita buat folder untuk menyimpan file tersebut. Kita buat di sini saja, misalkan Winbox. Nah, kita drop ke folder yang kita buat tadi. Kemudian klik kanan, terus apa lagi kira? Edit with notepad. Kalian juga bisa edit di VS Code atau notepad biasa. Nah, kita di sini ganti selamat datangnya, karena di soal tertulis
ketentuannya harus ada selamat datang di hotspot nama siswa underscore kelas. Nah, kita hotspotnya kita ganti saja menjadi nama kita, mungkin Dias Akila. Nah, Akila. Nah, terus mungkin ininya kita ganti saja menjadi nama kita. Kalau untuk ini opsional ya. Di sini kita biar dapat apa namanya, hak cipta kita sendiri. Kita siswa aja, baik siswa. Kemudian kita save atau menggunakan Ctrl S, dan kemudian kita close. Dan kita drop and drop lagi. Nah, misalkan kalian masih ragu apakah itu udah atau tidak, kalian bisa menghapus terlebih dahulu, remove, kemudian drop and drop. Kita tunggu sampai muncul. Nah, setelah muncul itu tandanya berhasil. Mari kita uji coba terlebih dahulu di handphone apakah sudah ada. Sebentar. Rupanya sudah ada UKK siswa sesuai dengan nama tadi dengan password 1 sampai 8. Dan password 1 sampai 8. Kita hubungkan, menunggu IP, dan kita bakal membutuhkan orientasi. Nanti bakal ada untuk login ya. Ya. Kalau di sini ada ketentuan untuk notifikasi untuk masuk, kita klik saja. Sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan username kepala sekolah saja dengan password 123. Nanti kita tampilkan di pinggir, soalnya kalau dilihat gini akan mirror. Kita connect dan bisa terhubung. Berarti itu sukses. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan router ini sebagai induk pilan. Nah, cara menghubungkannya yang pertama kita pilan ke interface, kemudian ke pilan, kemudian kita add dan kasih nama pilannya siswa, dan pilan ID-nya 10 sesuai dengan ketentuan soal. Kemudian interface-nya kita ke Ether 2, kita apply, kemudian kita copy. Selanjutnya kita buat untuk guru, dan pilihan ID-nya 20 di Ether 2 masih sama, kita apply dan OK. Lalu langkah selanjutnya kita memberikan IP kepada kedua VLAN ini ya. Oke. Nah, sebelum itu kalau sudah ada tanda R yaitu running, berarti itu sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita ke IP, kemudian add, kemudian masukkan IP VLAN-nya. IP VLAN-nya kita masukkan. Berapa VLAN-nya? 192.168.40.1 /24. Kita pilih ke siswa, kita komen saja biar kita tidak lupa yaitu pilihan siswa. Kita oke dan kita apply dan kita oke. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini tidak ada Ether 1. Itu karena Ether 1-nya mati. Atau kita cek terlebih dahulu. Karena kabar dong. Ether 1-nya hancur guys. Itu karena switch dan mati. Karena ada sedikit kendala dari ya kegedor rupanya ke teman kita, kesenggol lah bahasa Indonesianya. Nah, kita add, kita buat untuk guru. Nah, kita lihat dulu untuk Ether 1 20
titik 31 mungkin kita coba dulu sesuaikan dengan soal, yaitu 192 168 60.1. Kita coba terlebih dahulu sesuaikan dengan soal /24 dan interface kita ubah menjadi guru. Kita kasih komen saja biar tidak lupa. Pilihan guru. Kita oke, apply, kemudian oke. Kita ke IP, kemudian ke apa? Server. Aduh aku. Dan server, kemudian ke siswa, kita next. Dan hostnya kita ubah menjadi 10. Seperti pada soal ya. Ya, seperti pada soal, dan ujungnya 50. Next, kemudian next. Kita coba yang guru, apabila menjadi kesalahan kita IP bisa diganti. Itu bisa jadi IP-nya bertabrakan ya. Ya. Nah, ini 10, lakukan DHCP pool yang sama. Kita next. Oh, rupanya bisa. Nah, langkah selanjutnya kita ke IP dan ke firewall. Kita add dan kita Generalnya adalah scanner dan untuk casingnya adalah MySQL. Kita samakan saja kecuali di sini tidak menggunakan out interface. Kita apply kemudian kita oke. Nah, untuk di router 1 mungkin segitu untuk konfigurasinya. Kita akan lanjut di router 2 atau switch. Nah, untuk itunya cara pemasangannya kita videokan dan jangan lupa kita kasih nama terlebih dahulu. Kita klik ke sistem dan kita kasih lisensi, identity. Kita kasih mikrotik siswa. Apply kita Oke, kita tunggu dulu. Kita akan setting. Kalian juga akan melihatnya. Oke, sebentar. Nah, kita akan menggunakan router 2 yang akan menjadikan switch. Nah, terus kita konfigurasi pertama yaitu kita cabut Ether 2 di router 1 yang terhubung dengan PC. Kita cabut terlebih dahulu. Ternyata salah cabut kita guys. Ya betul. Di sini yang ini. Oke. Maaf, kesalahan saya. Pasangkan pada Ether 1. Nah, ini nyala, udah terhubung. Nah, kemudian kita pasangkan kabel di Ether 4 karena berguna untuk menjadi mode terang agar kita bisa mengkonfigurasinya. Apabila sudah tidak terpasang mohon maaf, tidak pasang komputer. Apabila kita pasangkan di Ether 2 atau 3 yang akan menjadi tampilan, nanti kita tidak bisa mengkonfigurasinya. Nah, tampilannya seperti ini. Maaf agak acak-acak. Ini router 1, ini router 2 atau switch. Nah, ini terhubung dengan DSP. Nah, ini terhubung ke switch ke Ether 1 dan Ether 4 ke PC. Nah, kita lanjutkan konfigurasinya. Nah, oke. Tadi kita sudah memasangkan cara pasangnya ya, dan konfigurasinya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi router 2 atau switch di Winbox. Langkah pertama kita refresh lagi. Lakukan hal yang sama, aplikasi modenya kita harus nyala. Nah, kemudian kita double klik dan kita connect. Kita tunggu loading. Kemudian kita kasih identity dulu agar tidak tertukar ya. Tukar dengan router 1 ya. Oke, kita router OS-nya kita ubah menjadi switch saja. Ininya switch siswa saja. Apply kemudian. Nah, pertama
Langkah pertama adalah klik pada menu bright, bridge, kemudian kita ubah ke kita add dulu, dan kita apply. langsung. Oke. Kemudian kita ke ports Mode port dan kita add dan diganti menjadi Ether 1. ter 1, ter 2. Ether 1, benar Ether 1. Maaf, Oh iya, Ether 1 kita apply, copy kita copy, kita ke Ether buat 2, apply dan kemudian kita Ether 3. salah, maaf tadi ada yang kelewat. Maaf, kopinya ya. Kopinya Sorry, nggak ke ini. kita ke klik. Nah, Mungkin kalian agak gimana lihatnya, nggak rapi. karena tadi ada kesalahan. Kesalahan kita hapus aja, bikin yang baru. Ether 3. 3. Apply. Nah, sudah rapi tadi. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah klik menu switch, port, Kemudian enggak, kita ke pilihan dulu saja mungkin. oh iya pilihan tertinggal. Nah, ini pilihan ID-nya kita kasih 10 Untuk pilihan untuk siswa. Untuk portnya kita Ether 1 itu untuk menyambungkan pilihannya, mode terangnya akan terhubung melalui Ether 2 untuk menjadi pilihan siswa. Kita apply, kemudian kita copy, kemudian kita lakukan hal sama, ID-nya 20 untuk guru, dan Ether yang bawahnya kita ubah menjadi Ether 3. Kita apply, kemudian kita oke. Kita apply lagi dan kita oke. Kemudian kita ke port Ether 1, menjadi ininya kita jadi secure dan ininya add if missing. Kita apply dan kita oke. Dan kita Ether 2, kita double klik dan pilihan modenya kita jadi secure karena ketentuan di soalnya kita harus jadi mode secure. ya. Nanti soalnya akan kita lihat. Pilihan leadernya adalah always strip. Dan Pilihannya 10 untuk pilihan siswa. Kemudian kita Ether 3 dan ininya secure juga, ini juga always strip dan ininya 20. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, segitu saja untuk settingan setting pilihan. Untuk langkah selanjutnya kita untuk uji coba, kita bisa perlihatkan bagaimana cara menguji cobanya. Oke, Akila, boleh? Tadi ya mau di pause. Toh kan kayak dinyalikan. Ya udah. Oke, Akila perlihatkan. Nah, dari yang terhubung dengan internet pindahkan ke Ether 2. Oke, cabut Ether 2. Ya, pindahkan ke Ether 2. Kita lihat di internet apakah sudah terhubung atau tidaknya. Kita tunggu saja loadingnya. Nah, rupanya network. Kita properties, kita klik kanan, kita ke status saja, terus ke details. Nah, IP-nya 40. IP 40 itu adalah IP pilihan siswa. Kalian bisa lihat 40 ya. Nah, terus langkah selanjutnya kita akan tes pilihan guru. Kita pindahkan ke Ether 3. Nah, kita tunggu lagi loadingnya. Emang agak lama. Nah, network. Kemudian kita klik kanan, kemudian ke status, kemudian ke details. Apakah berubah jadi 60? Tentu saja berubah karena kita memasuki pilihan guru atau IP guru. Nah, begini cara men-settingnya. Oke. Mungkin cukup sekian dari kita bagaimana cara mengkonfigurasi router switch di uji dan pilihan ya. password di pilihan ya, betul, dari Ujicom 2 paket 2. Sekian dari kami. Apabila banyak Kesalahan dan keliru dalam Typo. ya pengucapan atau typo,
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membuat kalian makin belajar dan termotivasi untuk mendalami ilmu jaringan internet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.